itu 3 hari. Ya. Tapi kalau untuk proses UKIN-nya itu bisa sampai 5 hari nanti. Ya, Oh, jadi misalkan dimulai hari Senin. ya, Senin, Selasa itu Bapak Ibu apa nih pendaftaran gitu ya. ya. Rabu sampai Jumat, Sabtu itu Bapak Ibu itu apa namanya videonya gitu ya. Oh, Kemudian iya. nanti akan diberi waktu 2 hari lagi untuk Bapak Ibu upload dan menyelesaikan itunya. Jadi ada sekitar 7 hari lah nanti untuk proses itu. Kira-kira begitu, Bu. Oke, Bu. Ya. Ya, tapi kalau untuk videonya itu memang biasanya seperti itu, nggak boleh lewat dari tanggal itu gitu, Hmm. begitu Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, lanjut ke Bu Lena. Silakan Bu Lena. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang sama, saya rasa kan aja di cut dulu ya. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan yang berbeda, boleh silakan. Silakan Bu Lena. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bapak Ibu. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan saya yang sudah ditanyakan, tapi saya ada satu hal lagi mau memperjelas tentang video dan RPP, Bu. Nah, tadi kan Ibu katakan bahwa kalau RPP-nya masih berjalan semester ini, yang waktu kita pelaksanaan siklus kedua, PTL siklus kedua, itu boleh kita upload gitu. Sementara videonya itu kan adalah video yang terbaru. Dan pertanyaan saya adalah, ini mau memperjelas ya Bu, siapa tahu saya salah, apakah bisa RPP-nya beda atau memang ya tetap kita harus pakai RPP yang kita gunakan dalam video terbaru yang akan kita upload ke UKIN, Bu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua tentang uji kinerja. Tentang uji kinerja ini apakah uh, itu sama dengan penulisan best practice, Bu, yang kita kerjakan pada PPL siklus kedua, Bu, sama siklus pertama gitu. Apakah uji kinerja itu mirip ke sana atau sama seperti itu, Bu, penulisannya? Nah, yang ketiga mengenai ini, Bu, di UKIN kan kita ada mengupload karya video pembelajaran. Nah, kalau misalnya video pembelajaran itu tidak ada beberapa kasus teman guru ya yang juga tadi baru saya cerita, dia nggak punya video pembelajaran, tapi punya alat peraga karena ngajar di SD kan, Bu. Punya alat peraga selama melakukan proses KBM. Apakah alat peraga itu bisa diupload sebagai ganti video pembelajaran? Nah, itu pertanyaan. Terima kasih, Bu Rika. Oke, baik ya. Nah, jadi untuk videonya tadi, Bu Lena, ya, untuk RPP itu kalau Ibu mau buat baru silahkan, boleh ya. Sesuaikan saja dengan materi berjalan, ya. Nah, tapi kalau videonya memang harus wajib baru, ya, wajib Bapak Ibu. Kalau udah wajib itu udah wajib ya, artinya memang benar-benar baru gitu ya. Nah, oke. Izin, Bu. Eh, Izin, Bu. Maaf, Bu. Kalau misalnya ini RPP-nya berjalan, tapi itu harus sinkron juga dengan materi video baru, kah, Ibu? Atau bisa iya. berbeda dengan RPP, Bu? Iya, artinya harus sesuai lah, Bu. Kalau RPP-nya Ibu buat itu ya videonya juga harus itu gitu. Nggak mungkin kan berbeda. Ya, Nah, itu, karena Bu, kan saya kita, nah, ya. nanti takutnya ya kan kita mau lihat juga videonya itu sudah benar nggak di RPP-nya itu ada ucapan misalnya mengkondisikan kelas gitu ya dan sebagainya. Apakah benar ada di RPP-nya seperti itu kan gitu. Jadi harus sinkron ya Bapak Ibu antara RPP dan juga videonya gitu Oke, ya. Bu. Kemudian uji kinerja maksudnya gimana Bu? Uji kinerja itu sama dengan best practice maksudnya? Maaf, Bu. Studi kasus, Bu. Maksud saya Oh, studi studi kasus. kasus. Studi kasus itu ya hampir sama ya sama best practice itu, tapi hanya saja kalau kemarin kan kita apa ya terkait dengan ada berapa dengan menggunakan metode STAR itu ya, tapi kalau ini enggak gitu. Jadi ada pedomannya itu melalui 4 poin tadi. Nah, silakan nanti dilihat 4 poin itu, baca benar-benar. Nanti kalau ada contohnya saya berikan juga. Nanti saya cek dulu ya. Oke, yang terakhir tadi apa Bu Lena? Tentang ini, Bu, tentang video pembelajaran. Kan tadi ada kan, Bu, diupload video pembelajaran kalau ada. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya video pembelajarannya tidak ada, tapi ada
Kayak beberapa kasus teman yang SD gitu, teman yang ngajar di guru SD kan mereka ada menghasilkan alat peraga Bu dalam pembelajaran. Apakah yang alat peraga ini bisa diupload sebagai ganti video pembelajaran Bu? Itu Bu Ya, pertanyaan. alat peraga tadi ada ya, sepertinya bisa Bu. Tadi ada alat peraganya. Nanti kalau ada alat peraganya difoto aja ya, difoto. Nah, nanti kemudian bentuk dalam bentuk PDF nanti gitu aja Bu Lena. Oke baik Bu, Ya. terima kasih Bu. Oke, lanjut ya Pak Denny, silakan. Terima kasih Bu Rika atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan ini loh Bu, tadi kebetulan jaringan saya tidak ada. Jadi kalau seandainya selesai Zoom boleh nggak dikirim link Zoom-nya Bu Diku Bu, supaya saya tahu apa-apa saja yang mau saya kerjakan Bu. Oh ya, Itu oke aja Bu, nanti. saya Bu. Oke, nanti kita kirimkan Pak ya. Oke, Terima kasih Bu Rika. ya, baik. Lanjut ke Pak Muhammad Diki, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan pada kegiatan menghasilkan inovasi baru. Tadi di situ kegiatannya kan ada beberapa pilihan itu Bu. Itu dipilih salah satu atau bisa dipilih dua atau tiga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kegiatan menghasilkan inovasi baru juga, tadi ada saya melihat bisa mengupload LKPD ataupun modul pada satu semester. Nah, sementara di kami di SMK, kimia itu kan dia tergabung di dalam IPAS. Sementara kimia sendiri itu dia hanya satu bab. Untuk semester awal itu dia gabungan antara materi biologi, kimia, dan fisika. Itu bagaimana, Bu? Apakah LKPD dan modul kimianya saja atau gabungan dari ketiga mapel itu dalam satu mapel namanya IPAS gitu. Itu saja mungkin, Bu. Oke, baik ya, makasih Pak Diki. Kalau di situ kita bisa lihat ya, kalau inovasi baru itu kan banyak tadi ya. Boleh, boleh dua, boleh tiga, silakan Pak Diki. Ya, kalau punya semua, semua pun boleh masukin, nggak apa-apa ya. Kalau LKPD ya kimia aja lah Pak Diki, jangan bidang studi lain ya, cukup kimia aja. Pokoknya sesuai bidang studi Bapak Ibu, jangan dicampur-campur ya. Cukup bidang studi aja. Gitu ya Pak Diki. Oke, lanjut Pak Desta. Oh ya baik, terima kasih Bu. Ya Bu, dari tadi yang Ibu paparkan tentang UKIN ini dan UPI awalnya. Jadi pertanyaan saya di sini Bu, di sini kan di MIAS ini kan jaringannya tidak ada. Jadi untuk video pembelajaran nanti Bu, bagaimana kalau di sekolah itu tidak ada jaringan internetnya? Jadi untuk videonya, untuk tadi bilang Ibu, untuk video harus setelah tanggal. Yang nggak apa-apa itu mungkin ada kamera timestamp itu ya kan Bu, untuk yang ada tanggalnya. Tapi untuk video sit-in-nya tidak bisa Bu, karena jaringan di sekolah tidak ada. Jadi bagaimana solusinya itu nanti Bu? Seperti di sekolah 1 sama sekolah 2 PPL SAM kami, online, offline dia Bu, bukan online. Jadi itu aja pertanyaan saya Bu, terima kasih. Oke, jaringan ya Pak. Bapak tinggal di mana Pak Zaluhu, di apa ya? Nias ya? Nias Utara, Nias Utara Bu. Oh Nias ya. Kalau untuk apa nih jaringan apabila Bapak Ibu tidak ada gitu ya. Nah, ini memang sangat sulit bagi kita ya Bapak Ibu kalau seandainya seperti ini gitu. Apalagi kalau UP itu saya bilang tadi ya khusus untuk UP nanti Pak Desta, Bapak pindahlah nanti ke kota Iya Bu. ya. Nah, tapi kalau untuk UKIN itu kan tidak ada pemantauan. Jadi tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu berjalan sendiri gitu. Nah, jadi silahkan berjalan sendiri aja gitu ya. Tidak ada lagi dipantau oleh dosen maupun guru pamong tidak ada lagi. Bapak Ibu berjalan aja. Ya, tidak ada info-info lagi, silahkan ya. Baik Jadi Bu. tapi kalau untuk UP itu sendiri itu wajib Bapak harus pindah lah ya ke kota atau di mana jaringan itu bisa Bapak dapatkan supaya nanti Bapak Ibu tidak terlempar ya. Kalau terlempar nanti kan sudah bisa bahaya ya. Gitu ya.
Begitu ya Baik, Pak Bu, baik. Desta ya. Jadi tolong nanti pada Bapak Baik. Ibu yang di Nias, tolonglah nanti kerjasamanya untuk bisa berpindah tempat dulu ya. Untuk khususnya adalah khususnya nanti Bapak Ibu yang memang terkendala jaringan gitu ya. Oke, begitu ya Pak Desta, terima kasih. Mungkin satu Baik, lagi Bu. ya. Bu Desiana tadi jadi Bu Desiana, silakan sudah bisa. Ada Bu dari sini nanti Bu ya. Oh ya, Bu Desiana udah bisa? Belum bisa Bu, belum terdengar suaranya. Di chat aja, di chat, ini di chat boleh, nanti biar saya jawab. Terakhir tadi siapa Bu Ernawati ya, sama Pak Yasafati ya, terakhir ya. Oke, Pak Bu Ernawati silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ibu mengenai refleksi diri. Itu kan ada poin pertama itu ada RPP, LKPD, soal ulangan, kemudian ada PTS dan PAS. Itu keempat-empatnya harus kita upload atau boleh kita upload beberapa saja Bu? Itu yang pertama. Boleh. Kemudian yang kedua, tadi jaringan saya kurang bagus Bu. Untuk karya inovasi itu kan boleh diupload LKPD dengan modul 1 semester atau 1 tahun Bu. Itu aja. Terima kasih Bu. Oke, baik ya. Nah, tadi boleh diupload atau semuanya boleh, semua boleh diupload kalau Bapak Ibu punya ya. Tapi kalau nggak ada boleh yang mana aja di antara itu, silahkan ya. Itu dia untuk refleksi. Kalau untuk modul RPP-nya minimal tadi 1 semester aja boleh ya. 1 semester boleh, silahkan. Ya, ada 2 semester, 3 semester boleh, silahkan, nggak apa-apa ya. Oke, Bu Ernawati. Ya, terakhir Pak Yasafati, silakan Pak Yasafati. Iya Bu. Nah, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu, Ibu dosen kami pada siang hari ini. Yang perlu saya tanyakan Bu tentang RPP ini Bu. Ya, RPP ini Bu, apakah 1 semester kami buat Bu atau 1 tahun? Soalnya kan info dari kemarin berbeda-beda. Ada yang bilang 1 semester, ada yang bilang 1 tahun, entah apa. Makanya saya tanya ini sama Ibu, apakah 1 semester jadi hanya 1 kali pertemuan nanti intinya begitu. Jadi kedua Bu, ada tadi yang saya lihat di situ tentang karya inovasi. Ini Bu, tentang karya inovasi ini saya masih ragu-ragu apa yang perlu kami isi di dalam karya inovasi itulah Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik ya. Nah, kalau tadi kan tadi saya katakan, kalau RPP-nya itu, kalau yang untuk RPP yang dikumpulkan di UKIN itu, Bapak Ibu yang khusus untuk yang sama dengan, apa tadi, sama dengan video, itu 1 kali pertemuan aja ya. Nah, nggak usah sampai yang banyak 1 semester, nggak usah. Sama seperti Bapak Ibu menyusun siklus 1 kemarin, 1 siklus kedua kemarin, begitulah yang harus Bapak Ibu upload gitu saat UKIN ya. Yang khusus untuk yang video sama PP-nya gitu ya. Kalau karya inovasi tadi Pak ya, ntar saya buka lagi. Kalau karya inovasi itu ada di poin mana itu karya inovasi? Di Oh poin ini pertama. ya, poin 4 ya, poin 4 ya. Inovasi baru ya. Iya Bu. Nah, kalau di poin 4 itu kan kalau Bapak punya buku yang ber-ISBN atau Bapak punya video-video pembelajaran yang kompleks atau sederhana atau Bapak punya LKPD gitu ya, 1 semester ya. Atau Bapak punya buku ajar atau modul. Nah, itu adalah masuk pada poin 4 gitu. Jadi Bapak menghasilkan, ada yang Bapak hasilkan gitu loh. Ya, ada yang Bapak hasilkan apa misalnya buku. Nah, itu masuk pada poin 4 gitu. Ya, Pak Safati ya. Iya Bu, iya. Jadi kalau begitu Bu, di karya inovasi itu nanti karena tidak ada sama saya nanti misalnya kan video pembelajaran, saya kasih modul ajar Bu. Boleh ya Bu? Masukkan aja. Boleh, masuk aja. Iya. Ya. Jadi satu lagi Bu izin ya. Ini kan karena kami K13 ya. K13
harus RPP yang kami buat. Tidak boleh kalau modul aja yang kami buat ya Bu ya. Ya, kalau sesuaikan dengan tempat Bapak lah mengajar. Kalau K13 ya 13, kalau modul ajar modul ajar. Kalau yang di inovasi baru itu modul ajar tuh maksudnya gini Pak, bahan ajar gitu. Materi ajar. Ya, materi Oh, ajar yang Bapak buat, bukan RPP ya Bapak Ibu, tapi materi. Nah, ingat materi ya, bukan RPP tapi materi. Misalnya Bapak punya LKPD atau bahan ajar, nah boleh masuk di inovasi baru gitu. Kalau ada BSBN lebih bagus lagi gitu kan. Gitu ya, iya. Pak ya Fatih. Iya Bu, izin Bu satu lagi. Ini kan ada di situ nanti Bu fakta integritasnya. Terus yang saya tanya Bu, tanggalnya Bu, iya. Tanggal berapa yang saya kasih nanti Bu? Apakah tanggal mulai UKIN itu atau Ya, tanggal tanggal UKIN lah. tanggal UKIN. Ya. Ya, Oke, makasih ya. baik. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Oh, ada satu Bu Putri. Ya, silakan Bu Putri terakhir ya. Oke Bu, terima kasih buat waktunya. Saya mau tanya Bu, masalah studi kasus itu nggak apa-apa nggak diupload Bu? Ya, bagaimana Bu? Masalah studi kasus Bu, itu nggak apa-apa nggak diupload Bu untuk melengkapi UKIN? Oh, wajib lah Bu. Itu kan Oh, poin wajib ya? wajib. Ya. Untuk studi kasusnya yang wajib. kedua Bu, surat keterangan dari LPTK itu kita dapat dari mana Bu? Ya, nanti Bahwasannya dari saya nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan dari LPTK, nanti saya buat dulu, nanti ditandatangani, saya tandatangani baru saya kirim ke Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, sekarang nih selesai ini periksa lagi mana ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, di-upload ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak ini kita kan dapat nanti dari dosen dan guru pamong. Ada nih si ini enggak, itu nggak bisa kita berikan suratnya. Karena syaratnya adalah Bapak Ibu telah menyelesaikan segala tugas-tugas yang ada di LMS gitu ya. Nanti kita selesai ini kita akan hubungi korbit masing-masing. Ada mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas ya. Nah, nanti akan dilaporkan. Kalau seandainya ada, kita tunggu 1 atau 2 hari untuk menyelesaikan. Baru nanti hari-hari Senin mungkin surat itu sudah saya berikan. Gitu ya, Bu Putri. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan ya nanti kalau ada lagi pembaruan-pembaruan. Kalau ada pembaruan akan saya sampaikan via Zoom ataupun via grup WhatsApp ya. Kita tunggu saja untuk waktu ujian UKIN-nya Bapak Ibu bersama-sama. Kalau ada informasi terbaru akan saya informasikan ya. Itu barangkali ya Bapak Ibu. Dan saya berharap untuk segala administrasinya seperti foto ya. Kemudian nanti akan saya kirimkan juga untuk data rekening Bapak Ibu ya. Nanti mohonlah kiranya diisi kalau nanti sudah diminta. Dan nanti ada kuesioner yang harus Bapak Ibu isi ya. Kami berharap masukan dan saran Bapak Ibu yang terbaik ya untuk membangun PPG ini lebih baik ke depannya ya. Angket dan kuesioner akan saya berikan setelah nanti pelaksanaan UKIN ya dan UP selesai. Mohon kiranya Bapak Ibu memberikan ataupun mengisilah ya. Kami sangat berharap Bapak Ibu dapat mengisi angket tersebut. Ada 2 angket yang akan saya kirimkan. Nanti mohon kiranya dengan sangat kami memohon pada Bapak Ibu untuk dapat mengisinya. Oke. Itu mungkin saya berharap pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi kiranya dapat Bapak Ibu pahami dan jangan lagi Bapak Ibu salah upload atau hal-hal sebagainya itu ya. Karena tadi sudah selesai semuanya dan saya yakini itu Bapak Ibu semuanya sudah harus memahami segala suatu halnya ya. Oke, sebelum saya menutup Bapak Ibu ada pertanyaan dari ini question and answer ya terkait sertifikat yang diunggah, apakah jumlahnya ditentukan dan apakah semua diunggah satu persatu? Ya, untuk sertifikatnya untuk Bu Krismis Efrata diunggah satu-satu ya Bapak Ibu, jangan sekaligus semua.
Jadi satu-satu diupload ya, jangan semuanya. Karena kasus yang sama kemarin itu ada yang berat satu itu diupload. Kan sayang, nilainya cuma satu jadinya. Nah, tapi kalau satu-satu kan ada 0,2, 0,3 kan dapat poinnya. Kalau cuma satu ya cuma dapat 0,3 doang Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengupload sekaligus semua di sertifikat. Cukup satu ya. Kemudian izin Bu bertanya pada Bu Deni Febrianti ya, ukuran file yang mau diunggah di UKIN. Ukuran filenya sebenarnya tidak dibatasi, tapi janganlah melebihi sampai 10 megabyte ya kan. Biasanya kalau berkas-berkas itu kan tidak lebih dari 2 megabyte ya, atau 2 ya, tidak lebih dari 2 lah itu Bapak Ibu biasanya ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Ntar ya Bapak Ibu, saya menjawab pertanyaan dari sini. Oke Bu, kalau SK-nya misalnya untuk pengabdian masyarakat itu hanya ada SK tapi nggak ada tanda tangan, jadi berkurang nilainya ya, Bu Serlinawati ya. Kemudian pakaiannya tadi saya jawab. Kenapa? Tunggu ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bu kami mengajar di SD sementara video inovasi kami di SMP sertifikat kami buat juga nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya punya inovasinya di SD atau sertifikatnya di SD nggak apa-apa. Asal nanti untuk yang videonya itu yang wajib untuk di SMP dan RPP-nya itu wajib di SMP gitu ya. Nggak apa-apa kalau udah buat itu nggak masalah. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum berikan nantinya kita melaksanakan video pembelajaran. Nah, pada pelaksanaan itu apakah boleh kita melakukan video itu sesuai dengan materi yang diajarkan? Kemudian pada pelaksanaan video PPL nanti, boleh nggak kita tidak memakai dasi? Kemudian tadi kalau tidak salah saya mendengar pada saat mengupload tugas, ada yang boleh diupload, jika tidak ada, kalau ada boleh diupload. Nah, jika ada apakah tidak mengurangi nilai? Ya, kalau tidak ada ya pasti berkurang lah nilai Bapak Ibu. Tapi kan yang poin wajib tadi kan ada 4 poin tadi ya. Nah, itu yang wajib diisi dan sekaligus studi kasusnya. Itu ya kalau untuk videonya ya harus sinkron ya seperti tadi sudah saya jawab. Kemudian apalagi ya? Oke. Nah, itu aja saya rasa dan tadi saya rasa sudah jawab semua ya Bapak Ibu. Itu baik Bapak Ibu, saya rasa itu dulu. Boleh kita foto bersama Bapak Ibu. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Pak Adit mohon di screenshot ya Pak Adit. Halo Pak Adit. Ya Bu Rika ya. Ya. Oke, baik ya Bapak Ibu untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke Bu. Slide kedua, silakan 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga 1, 2, 3. Oke Bu. Slide keempat 1, 2, 3. Oke, Slide Bu. kelima 1, 2, 3. Slide keenam. Bentar, Bu. Oh, belum. Slide kelima ya. Ya, slide kelima nih, Bu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Slide keenam 1, 2, 3. Oke, Bu. Slide ketujuh 1, 2, 3. Oke, Pak. Udah, Bu. Slide ke-8. 1, 2, 3. Bentar, Bu. Oke, Bu. Slide ke-9. 1, 2, 3.
slide ke 10, 1, 2, 3. Ya, ini nggak ada gambarnya nih Pak Adit. Iya, Slide 9, 10. 10 Oke, nggak baik. hidup. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Makasih Pak Adit ya. Terima Iya, kasih Bu. Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada hari ini ya. Terima kasih. Semoga ya Terima kasih, kita